Bentuknya sederhana, namun kaya akan makna. Inilah Masjid Al-Irsyad Satya. Uniknya, masjid yang berada di kawasan Kota Baru Parahyangan Padalarang, Bandung ini tidak terlihat seperti masjid. Karena masjid ini tidak memiliki kubah seperti masjid lainnya. Menara setinggi 24 meter yang berada di samping masjid menjadi salah satu tanda inilah masjid. Hal ini karena masjid ini terinspirasi dari bentuk Ka'bah yaitu kubus. Inspirasi tersebut muncul dari arsitek asal Bandung yang kini menjabat sebagai wali kota Bandung, Ridwan Kamil. Inspirasi itu kan datang dari akumulasi pengalaman ya pribadi, akumulasi traveling, akumulasi lamunan gitu. Jadi Masjid Al-Irsyad itu karena posisinya ada di puncak bukit. Yang pertama dulu pas saya lagi di puncak bukit itu waktunya tuh maghrib. Arah baratnya itu ternyata ada gunung dan warna langitnya luar biasa indah gitu ya, kan sunset. Sehingga lahirlah inspirasi kalau sholat melihat keindahan alam yang di frame, kayaknya keren kira begitu. Jadi ada inspirasi datang pada saat di lokasi. Yang kedua, inspirasi datang waktu saya haji umroh gitu kan, melakukan tawaf di mengelilingi Ka'bah itu sesuatu yang simple gitu ya, tapi kelihatannya sangat mendalam. Sehingga akhirnya saya putuskan agar masjidnya itu bentuknya kotak, terus landscape-nya bentuknya tuh lingkaran kayak tawaf gitu. Karena kotak, inspirasi dari kesederhanaan Ka'bah ya udah, jadi nggak pakai kubah, nggak pakai atap miring dan lain sebagainya. Masjid yang dibangun tahun 2009 yang bertepatan dengan Nuzulul Quran ini diresmikan pada 27 Agustus 2010. Selain bentuknya, beragam keunikan yang dimiliki masjid ini, baik desain eksterior maupun interior masjid. Jika dilihat dari luar, dinding masjid disusun dengan batu bata berbentuk lubang di antara batu solid. Dan jika diperhatikan, batu tersebut menuliskan lafaz kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yang artinya, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Saya menyenangi sesuatu yang sifatnya grafis ya. Jadi dindingnya kan ada pilihan dekorasi biasa atau dekorasi yang sifatnya kaligrafi. Nah akhirnya kita bikin dinding Al-Irsyad itu kaligrafi dari La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ya, syahadat dalam bentuk pasangan batu bata. Sekaligus si kaligrafi itu menjadi ventilasi. Maka 1000 orang yang sholat di dalam Masjid Al-Irsyad biasanya tidak ada masalah karena dindingnya itu berpori-pori. Tak hanya berfungsi sebagai sirkulasi udara, ketika siang hari, celah tersebut menjadi jalan masuknya sinar matahari sehingga dapat menerangi masjid tanpa menyalakan lampu. Masjid dengan luas 1.871 meter ini tidak memiliki tiang atau pilar di tengah. Hal ini membuat masjid terlihat begitu luas. Hanya 4 sisi dinding yang menjadi pembatas sekaligus penopang masjid. Masjid ini pun hanya dihiasi warna putih, hitam, dan abu-abu. Kombinasi ketiga warna ini membuat masjid tampil cantik dan modern. Selain itu, di dalam masjid terpasang 99 lampu sebagai simbol 99 nama suci Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Asmaul Husna. Di setiap lampu tersebut berlafazkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, setiap orang yang berdoa tentunya berharap mendapat kebaikan dari ke-99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Di dalam masjid, setiap sisinya dikelilingi sebuah batu-batu putih. Selain mempercantik masjid, batu ini pun memiliki fungsi lain. Jadi batu-batu yang ada di dalam masjid ini, yang pertama juga untuk keindahan. Selain itu juga batu ini
yaitu sebagai salah satu kalau misalnya saf sholat ini penuh, maka yang ingin ke belakang bisa melalui berkeliling mengelola batu, tidak mengganggu yang lain. Selanjutnya batu ini juga bisa dijadikan penampis hujan. Hujan kalau masuk airnya dari dinding. Selain itu batu ini juga merupakan penghalang agar tidak langsung ke dinding seperti masjid-masjid lain. Biasanya kan kalau masjid lain itu lantai itu rapat ke dinding sehingga si jamaah bisa menyender untuk mengantuk. Kalau di sini insya Allah tidak ya. Di sini juga tidak ada tiang, tidak ada dinding. Jadi diharapkan jamaah yang datang ke sini semata-mata hanya untuk beribadah. Paling menarik dari masjid ini yaitu mimbar masjid yang dirancang terbuka langsung menghadap pemandangan alam. Dan mihrab khotibnya didesain di atas kolam ikan. Sehingga suara gemericik air kolam memberikan suasana teduh yang dapat menambah ketenangan saat beribadah. Pada kolam, dipasang sebuah bola besar yang terbuat dari besi, bertuliskan lafaz Allah. Tadinya itu hanya sekadar pembantu konsentrasi ya. Jadi kan kalau orang di masjid-masjid suka ada kaligrafi ya, Allah gitu kan, Muhammad gitu kan. Nah, ini juga sama, itu tuh kaligrafi tapi bentuknya 3 dimensi. Ketimbang, karena saya orangnya senang 3 dimensi, jadi ketimbang tulisan Allahnya 2 dimensi, saya bikin nempel dalam bentuk bola gitu kan. Posisinya di situ supaya arah konsentrasi juga dibantu, jadi nggak lihat kiri kanan tapi ke sesuatu titik gitu. Nah itu alasannya seperti itu. Keindahan arsitektur masjid ini sangat menarik perhatian masyarakat untuk beribadah. Salah satunya Dewi Novianti, wanita asal Makassar yang sedang berkunjung ke Kota Kembang, Bandung. Sebelumnya sudah pernah, ini udah ke beberapa kalinya sih, tapi nggak banyak. Itu senang aja soalnya suasananya enak, terus masjidnya bagus, arsitekturnya oke, kan belum pernah ada ya. Terus kalau bisa dilihat ke arah sana kayaknya terbuka pemandangannya. Terus ya seperti itulah, enak, sejuk aja beribadah di sini. Tak hanya difungsikan sebagai tempat beribadah, masjid yang menampung 1.500 jemaah ini seringkali menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan. Selain itu banyak kegiatan-kegiatan diantaranya pengajian yang diisi oleh beberapa majelis taklim, yaitu ada 11 majelis taklim yang aktif bekerja sama di Masjid Al-Irsyad ini. Selain itu juga, selain pengajian, bahwa Masjid Al-Irsyad ini bisa digunakan juga oleh kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, bisa bedah buku, bisa itikaf, juga bisa pelajar-pelajar atau mahasiswa biasanya mengadakan diskusi ilmiah di sini. Selain sebagai magnet bagi para jemaah dalam negeri untuk beribadah dan mengaji, hampir setiap bulannya masjid ini dikunjungi wisatawan mancanegara. Alhamdulillah memang selama ini kunjungan-kunjungan ke Masjid Al-Irsyad bukan semata-mata dari ibu-ibu majelis taklim saja yang berdatangan dari dalam kota itu. Misalnya maksudnya di dalam Indonesia ini masjid kita alhamdulillah sering dikunjungi dari Surabaya, dari Semarang, pernah aja 2 dari Kalimantan, ya Malaysia, Singapura, Turki juga sering juga dikunjungi oleh dari wisata pelajar, wisata ilmiah untuk studi banding mengenai arsitek masjidnya. Jadi kalau anak-anak dari tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai universitas itu melihat membandingkan mengenai arsitek masjidnya dan keunikan masjidnya. Mungkin kalau untuk ibu-ibu pengajian itu dilihatnya kenyamanan masjid pada saat mengaji atau beribadah, karena mungkin lain seperti kita lihat bahwa mihrab dari masjid ini terbuka, yaitu menghadap ke pemandangan alam Gunung Tatar Parahyangan. Dengan demikian, nama masjid ini semakin populer dan dikenal masyarakat luas.
Arsiteknya yang memukau membuat masjid ini memperoleh penghargaan bergengsi tingkat dunia. Beberapa bulan usai dibangun, National Frame Building Association memilih masjid ini menjadi satu-satunya bangunan tempat peribadatan di Asia yang masuk 5 besar Building of the Year 2010 dalam kategori arsitektur religius. Kesimpulannya adalah saya ingin berpuisi gitu. Orang bisa berpuisi dengan kata-kata, saya ingin berpuisi dengan batu, tembok, ruang, cahaya, dan lain sebagainya. Sehingga kalau bangunan itu bisa bicara, dia juga akan berpuisi tentang datangnya cahaya, tentang datangnya matahari, tentang pantulan ikan, dan seterusnya. Tita Hayati, Bugi Pramudia melaporkan untuk NET. Al-Quran berusia ratusan tahun yang terbuat dari kulit hewan. Selengkapnya sesaat lagi di NET Jabar.